Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang, lalu pekikan takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Surah takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan.
dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering mendengar dan membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sesekali setelah sholat tarawih kita makan bersama menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan telah berlalu. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan? Hari ini kita hanya berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang dilaknat di dalam doa malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian diaminkan oleh baginda Rasul. Dalam suatu hadis dikabarkan malaikat Jibril pernah berdoa, bu'ida liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan akan tetapi ia tidak diampuni. Semoga kita bukan termasuk orang yang menyesal. Kita bukan termasuk orang yang merugi. Kita bukan termasuk orang yang dilaknati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita. Kita bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias. Anak-anak terlihat senang, riang gembira bermain dengan teman sebaya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasa. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu sama lain, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka kita
menutup puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini ada juga yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini marilah kita melihat ke kanan dan ke kiri, melihat sekitar kita adakah anak yatim yang perlu kita santuni. Jangan segan menyedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza." Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini dalam surga. Wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, dengan tetangga kerabat baik yang jauh maupun dekat. Sebagai manusia kita semua tak akan pernah luput dari khilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah berprasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Maka mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik 1-2 kata kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan. Apa yang putus mari kita sambungkan. Apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyum sambil bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta, kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia.
keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtallahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari, semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak kuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah. Jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat beban hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Tak akan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan. Tak akan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan. Tak akan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, mari kita luangkan waktu untuk sekedar berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa kita. Mereka pastinya akan sangat senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak solehnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampuni kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami, ya Allah. Jika tiba waktunya Engkau nanti memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami. Jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka, ya Allah. Berikan mereka tempat terbaik di sisimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara,
kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin menjalankan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan dengan segera, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita yang ada sudah dibalut dengan kain kafan, yang mandinya dimandikan, sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tidak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin, Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina wa a'idhu 'alaina a'waman 'adidah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها ويحب من عباده أن يكونوا في تكميل إسلامه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.